Hello friends, introduce my name, Adrian Aryo Bimo. I come from Group 6 ELJ Class 7B Absent Number 2 SMP Regina Pacis, Surakarta. And these are some of the other members of my group. She is Jenny Putri Monalisa. She is from Class 7B Absent Number 19. She is Kalista Evangeline Restuning Maranatha. She is from Class 7B Absent Number 7. He is Andra Pratista. He is from Class 7B Absent Number 4. We will present our arguments and opinions about gender equality in Indonesia. Membangun kesetaraan gender di Indonesia. Gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender berasal dari bahasa Latin, genus, yang berarti jenis atau tipe. Lalu, kesetaraan sendiri yaitu setara atau sederajat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti sejajar atau sama tingkatannya atau sederajat. Oleh karena itu, kesetaraan gender memiliki arti yaitu suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jika kesetaraan gender sudah terwujud, maka hal-hal yang akan terjadi adalah tidak adanya kesenjangan sosial mengenai perbedaan gender. Perempuan dan laki-laki saling menghargai satu sama lain. Perempuan boleh banyak bekerja di banyak jenis sektor pekerjaan. Perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki, dan perempuan mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki dari berbagai pihak seperti hukum dan pemerintahan. Kelompok kami akan melihat permasalahan kesetaraan gender dari berbagai mata pelajaran, diantaranya adalah pelajaran PPKN, IPS, agama, dan pendidikan jasmani atau penjas. Yuk kita lihat satu persatu. Indonesia dikenal dengan keberagamannya, keberagaman budaya, suku, agama, dan masih banyak lagi. Keberagaman yang ada di Indonesia jika tidak dipahami dengan baik maka akan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Keberagaman ini juga mengingatkan kita akan kehadiran laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan sikap maupun sifat. Di beberapa suku di Indonesia masih menerapkan patriarki, laki-laki lebih berkuasa dan matriarki, perempuan lebih berkuasa. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Jika seseorang sendiri saja, maka tidak akan terjadi interaksi. Berbeda dengan konteks sosial. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antar keduanya. Proses komunikasi ada dua bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan, sedangkan non-verbal menggunakan simbol-simbol, misalnya gestur tubuh dan bahasa isyarat. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Ada hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Tapi ingat, interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu saja, namun bisa juga terjadi antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Selain itu, interaksi sosial juga bisa membuat kita tidak merasa kesepian, karena saat terjadi interaksi sosial, terdapat komunikasi di dalamnya. Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin dan peran yang harus dilakukan. Namun, seringkali kedua konsep ini sering dimaknai sebagai ciri khas yang sama bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Pemahaman yang seperti itu sering menempatkan laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak seimbang atau menimbulkan ketidakadilan. Dalam beberapa segi, perempuan hanya dipandang sebagian dari laki-laki,
dan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Dalam dunia olahraga, ada banyak jenis cabang olahraga yang terbagi dalam beberapa kelompok atau tipe yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang memiliki jenis cabang olahraga bola besar, bola kecil, dan sebagainya. Salah satu cabang olahraga paling terkenal di dunia ada dalam jenis olahraga bola besar, yaitu sepak bola. Di seluruh dunia, walaupun banyak orang yang tidak bisa bermain sepak bola, namun setidaknya mereka mengetahuinya, dan itu adalah suatu bukti betapa terkenalnya cabang olahraga sepak bola ini. Dan jika olahraga itu sangat terkenal, maka biasanya akan diadakan pertandingan untuk cabang olahraga itu, seperti Piala Dunia contohnya, yang merupakan suatu ajang sepak bola dunia yang diikuti oleh banyak tim yang berasal dari seluruh dunia. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat semua orang yang menyukai sepak bola bisa menontonnya dengan bebas. Karena faktanya, banyak sekali orang yang tidak bisa menonton pertandingan sepak bola, terutama kaum perempuan. Alasan kaum perempuan sulit atau bahkan tidak bisa menonton pertandingan sepak bola adalah anggapan dari masyarakat dunia yang menganggap perempuan tidak pantas menonton, apalagi mengikuti pertandingan sepak bola karena dianggap tidak mampu dan tidak sekuat laki-laki dalam suatu kegiatan yang menguras tenaga. Selain itu, ada juga banyak faktor lain seperti faktor budaya, aturan, agama, dan lain-lain. Hal ini dapat dicegah apabila seluruh orang di dunia mau melaksanakan toleransi antar gender dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesetaraan gender di Indonesia bahkan di dunia dapat terwujud di segala bidang. Yuk teman-teman, kita menjaga kesetaraan gender di Indonesia dan juga menegakkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dengan cara tidak mengganggu hak orang lain dan juga tidak melakukan tindak kekerasan kepada sesama kita, terutama perempuan, karena masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Contohnya pelecehan seksual. Kita harus adil menghindarinya dan juga adil kepada semua orang yang menjalin kesetaraan gender di Indonesia. Akhirnya video penjelasan kita tentang gender sudah selesai. Semoga video kami membantu kita semua untuk semakin menghargai laki-laki dan perempuan. Jangan lupa like dan subscribe ya.